Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melanjutkan pembelajaran kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini kita akan memasuki bab 12, Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah Al-Khulafaur Rasyidin mungkin masih asing bagi kita karena ini merupakan bab baru, juga ada istilah-istilah baru. Namun demikian yang terjadi kali ini, kita dalam tahap belajar, meskipun seasing apapun tetap kita niati dan kita usahani untuk belajar. Begitu nggih. Al-Khulafaur Rasyidin. Mari dibuka buku LKS halaman 48, 49 sampai selesai. Al-Khulafaur Rasyidin ini berarti adalah seseorang pengganti yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat petunjuk dari Allah untuk mengganti kepemimpinan setelah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam praktek kehidupan, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai pemimpin agama juga pemimpin negara. Maka dapat dikatakan sebagai presiden, begitulah kalau di negara kita Indonesia. Tetapi Rasulullah bukan hanya sebagai presiden kepala pemerintahan agama belaka, tapi juga sebagai pemimpin agama. Oleh karenanya posisi Rasulullah yang semacam itu setiap hari menjadi imam sholat. Ya, nah ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah senantiasa mengimami sholat bagi para jamaah-jamaah yang berada di Masjid Madinah semacam itu. Selama berapa tahun? Rasulullah hidup ini 63 tahun. Itu kalau menggunakan tahun Hijriyah. Tetapi kalau menggunakan tahun Syamsiyah, Rasulullah berusia 61. Terserah kita menggunakan perhitungan yang mana. Tetapi kalau dalam konteks agama Islam menggunakan tahun Hijriyah, Rasulullah berusia 63 tahun. Ketika Rasulullah wafat, masyarakat bingung untuk menentukan pemimpin yang akan mengganti Rasulullah itu. Ketika Rasulullah seringkali sakit-sakitan, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dipercaya Rasulullah untuk mengimami sholat. Begitu. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, masyarakat sepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang pemimpin pengganti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ketika Rasulullah hidup menyebarkan agama Islam dapat diikuti oleh masyarakat secara mayoritas. Pesatnya Islam bukan main pada waktu itu. Hingga akhirnya negara Mekah dapat dikuasai kembali dengan peristiwa Fathu Mekah, kan begitu. Namun pada akhirnya Rasulullah wafat. Ini justru menjadikan fitnah yang besar sekali. Banyak seseorang yang telah murtad, keluar dari agama Islam kembali. Kemudian yang lebih dahsyat fitnahnya, banyak orang bermunculan mengaku diri sebagai nabi. Sebut misal Musailimatul Kadzdzab, seseorang yang mengaku diri sebagai nabi. Oleh karenanya sepeninggalan Rasulullah semacam itu, situasi negara menjadi kacau karena tidak ada seseorang yang mengganti nabi sebagai pemimpin kepala negara. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad wafat, tiada nabi kembali. Hanya Nabi Muhammadlah nabi yang paling akhir. Setelah itu tiada nabi kembali. Tetapi sebagai posisi kepala negara, ini
layak untuk dijabat oleh siapapun. Tetapi di dalam pembahasan ini yang menjabat setelah Nabi Muhammad wafat adalah beliau-beliau yang tergabung di dalam Al-Khulafaur Rasyidin, seseorang yang mendapatkan petunjuk, pengganti yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliaulah itu yang akan melanjutkan, meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kepala negara. Oleh karenanya Al-Khulafaur Rasyidin tergolong di Al-Khulafaur Rasyidin ada 4 tokoh. Antara lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar ibn Khattab, yang ketiga Utsman ibn Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Begitulah para Al-Khulafaur Rasyidin. Langsung saja kita masuk pada bahasan pertama, Al-Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya adalah Abdul Ka'ab ataupun disebut Abdullah ibni Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar nama aslinya adalah tadi Abdullah ibni Abi Quhafah At-Tamimi. Disebut Abu Bakar karena seseorang yang masuk Islam pertama kali dari golongan orang tua. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam, yang pertama kali mempercayai adalah beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Ali ibni Abi Thalib. Kemudian lagi ada istri Rasulullah tercinta, Khadijah Al-Kubra, kan begitu. Tetapi dari kalangan orang tua yang mengikuti dakwah Rasulullah, mengikuti agama Islam adalah beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka diberi nama Abu Bakar As-Siddiq ya demikian itu, orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan orang tua. Nah, kemudian ada julukan As-Siddiq. Ini adalah seseorang yang selalu membenarkan perjuangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih pada peristiwa Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini tidak bisa diterima dengan akal sehat, karena Nabi Muhammad diperjalankan, bukan berjalan loh ya. Kalau berjalan jelas tidak masuk akal, tetapi Nabi Muhammad ini diperjalankan dari Masjidil Haram kemudian menuju Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke langit dalam waktu sepertiga malam. Setelah itu kembali lagi ke dunia ini. Itu banyak masyarakat yang tidak percaya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq justru mempercayainya. Oleh karenanya mempercayainya Abu Bakar As-Siddiq semacam itu dijuluki As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, seorang pemimpin kepala negara yang melanjutkan kepala pemerintahan adalah beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika Rasulullah wafat begitu, tiada seseorang yang ditunjuk untuk menjadi imam kepala negara. Masyarakat bingung untuk menentukan pilihannya. Tetapi dalam musyawarah masyarakat yang semacam itu menilai bahwa Abu Bakar ini seseorang yang seringkali ditunjuk oleh Rasulullah memimpin jamaah, menjadi imam sholat begitu, ketika Rasulullah pada waktu itu seringkali sakit. Oleh karenanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakarlah yang dianggap layak untuk menjadi seorang pemimpin kepala negara, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar dilantik menjadi kepala negara. Nah begitu, menjadi kepala negara. Khalifah pertama kali beliau Abu Bakar As-Siddiq. Kembali kepada tadi, ketika Rasulullah wafat, banyak sekali masyarakat yang
telah murtad kembali, memeluk agama kafir, keluar dari agama Islam. Yang lebih parah lagi, banyak masyarakat yang mengaku diri sebagai nabi. Sebagai contoh, Musailimatul Kadzab mengaku diri sebagai nabi. Oleh karenanya, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah pertama kali, langsung saja Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini diperangi. Yang ketiga, Abu Bakar memerangi orang yang mengaku diri sebagai nabi. Sebagaimana tadi, Musailimatul Kadzab. Abu Bakar memeranginya karena ini merupakan bentuk penistaan agama. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, kok malah ada seseorang yang mengaku diri sebagai nabi, maka ini dianggap sebagai penistaan agama. Diperangilah itu. Banyak sekali orang yang mengaku diri sebagai nabi pada waktu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka diperangilah orang-orang itu. Kemudian membukukan Al-Quran. Nah, ini kami memberikan keterangan tambahan. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Nabi Muhammad senantiasa menerima wahyu Al-Quran dari Allah yang turun selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran semacam itu, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat-sahabat itu. Para sahabat senantiasa menulisnya. Tetapi penulisan ayat-ayat Al-Quran tidak seperti sekarang ini ada media kertas. Pada waktu itu belum ada media apapun kecuali masih alami. Ayat-ayat Al-Quran ditulis di pelapah kurma. Ada yang ditulis di dalam bebatuan. Ada yang ditulis di kulit-kulit hewan-hewan itu. Dan lain sebagainya. Belum lagi para sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran telah berguguran karena mereka wafat di medan pertempuran. Banyak sekali yang wafat sehingga keprihatinan Abu Bakar As-Siddiq, kalaupun Al-Quran ini tidak dikumpulkan, tidak dibukukan, maka bagaimana generasi berikutnya Al-Quran ini bisa dibaca oleh para penerus-penerus agama Islam. Terlebih pada generasi kita kali ini. Itu bentuk keprihatinan sahabat Abu Bakar demikian itu. Maka pada waktu itu Abu Bakar berkeinginan, berinisiatif untuk menghimpun Al-Quran. Lah begitu. Lah pada waktu penghimpunan Al-Quran semacam itu, Abu Bakar As-Siddiq penuh dengan kekhawatiran. Karena ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah tidak pernah menganjurkan untuk menghimpun Al-Quran. Abu Bakar sangat ketakutan, seolah-olah melancangi Nabi Muhammad. Tetapi perintah dari sahabat Umar, yang kala itu belum menjadi khalifah ya, masih Abu Bakar, nanti khalifah Umar menjabat khalifah yang kedua. Justru sahabat Umar ibn Khattab yang berani bertanggung jawab untuk membukukan Al-Quran itu. Nah, akhirnya di waktu Abu Bakar As-Siddiq memberanikan diri untuk membukukan Al-Quran. Ya, pertama kali beliau Abu Bakar. Namun perjalanan kehidupan Abu Bakar As-Siddiq tidak begitu lama. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq wafat. Nah, begitu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, penghimpunan Al-Quran terhenti sejenak. Maka ini belum selesai. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq wafat, kemudian muncullah khalifah yang kedua, adalah beliau Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab memimpin negara, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh ketegasan, dengan penuh melindungi kepada warganya. Ada satu cerita, sahabat Umar ibn Khattab sangat perhatian terhadap warga. Pada waktu itu Umar ibn Khattab keliling masyarakat. Ternyata pada waktu itu ditemuinya seorang janda yang
kala itu merawat anaknya, menangis, merintih menangis karena kelaparan. Tidak ada bahan makanan yang dimakan pada waktu itu. Umar ibn Khattab menyambangi keluarga janda itu karena kena kelaparan. Akhirnya setelah ditanya, memang tidak ada bahan makanan yang bisa dimakan oleh keluarga itu. Akhirnya sahabat Umar ibn Khattab datang membawa bahan makanan untuk keluarga itu, dipanggul sendirian, tidak mengutus seseorang. Ini bentuk keprihatinan dan perhatian seorang kepala negara kepada warganya. Setelah itu bahan makanan diberikan kepada ibu janda itu, betapa mater numune seorang ibu janda itu terhadap seseorang yang memberi bahan makanan yang kala itu sedang kelaparan, sangat membutuhkan, maka bersyukurnya bukan main. Ibu janda itu tidak mengetahui kalau seseorang yang memberi bahan makanan adalah beliau, kepala negara. Tidak mengerti. Ini bentuk keprihatinan seorang kepala negara. Suatu hari, ibu janda itu dipanggil oleh sahabat Umar ke istana negara. Katakanlah demikian. Nah, ketika dipanggil sahabat Umar, ibu janda sangat heran karena seseorang yang datang menemuinya di rumah itu membawa bahan makanan, kok jebule kepala negara. Maka seorang ibu janda tadi sangat-sangat tertegun, sangat-sangat matur nuwun. Ternyata kepala negara sangat perhatian terhadap warganya semacam itu. Subhanallah, ini bentuk keprihatinan dan perhatian seorang kepala negara kepada warganya. Dengan upaya agar warganya sejahtera itu bagaimana? Sahabat Umar ibn Khattab mencontohinya. Lah begitu. Maka ketika sahabat Umar ibn Khattab menjadi khalifah semacam itu, banyak sekali prestasi yang dihasilkan. Antaranya, di dalam memimpin kepala negara berhasil melakukan perluasan penyebaran agama Islam sampai ke kota Syria dan Damaskus. Nah, ini bentuk penyebaran agama Islam. Kemudian yang kedua, menetapkan kalender Islam berdasarkan peristiwa hijrah. Jadi penanggalan Islam yang kita ikuti selama ini tahun 1442 Hijriah. Itu bermula dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad semenjak hijrah dari Mekah menuju Madinah. Pada waktu pemerintahan Umar ibn Khattab ini dilakukan penanggalan pertama kalinya itu. Berarti menggunakan ilmu-ilmu filsafat, menggunakan ilmu falak yang semacam ini. Ilmu astronomi telah berjalan. Di masa pemerintahan Umar ibn Khattab merumuskan penetapan kalender Islam menggunakan peristiwa hijrah. Nah, semacam ini masih kita nikmati. Selama ini kita menggunakan kalender hijriah berusia 1442 Hijriah, kan begitu. Ini merupakan bentuk karya dan juga hasil kepemimpinan beliau Umar ibn Khattab, kan begitu. Kemudian yang ketiga, mendirikan lembaga keuangan ataupun Baitul Mal. Lembaga keuangan ini menampung harta-harta dari kaum muslimin begitu, yang kemudian nanti ditasarufkan kepada seseorang yang berhak untuk menerimanya. Baitul Mal. Kemudian percetakan uang resmi negara. Nah, di dalam kepemerintahan ada alat transaksi, yaitu berupa uang. Harus ada itu. Maka di dalam pemerintahan Umar ibn Khattab agak sedikit meningkat di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, terlebih ini ada percetakan uang resmi. Nah, begitu. Nah, di dalam Umar ibn Khattab memimpin semacam itu, ini agak cenderung lama sekali. Nah, namun yang demikian itu
akhirnya Umar ibnu Khattab juga wafat. Umar ibnu Khattab wafat, kemudian dilanjutkan khalifah yang ketiga, Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan, seseorang yang sangat dermawan. Dikatakan seorang yang sangat dermawan karena harta bendanya juga banyak. Bukan hanya mengkonsumsi harta benda belaka, tapi juga beliau berderma untuk kemaslahatan agama Islam. Maka beliau Utsman ibnu Affan ini sangat-sangat dermawan sekali. Ketika Utsman ibnu Affan menjabat sebagai khalifah yang ketiga, maka terjadi berbagai macam prestasi yang dihasilkan. Yang pertama, perluasan penyebaran agama Islam sampai ke seluruh wilayah Persia. Banyak sekali yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, mencetak kembali naskah Al-Quran. Ya, ini yang paling penting dari kita. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pembukuan Al-Quran terhenti sejenak. Kemudian di waktu Umar ibnu Khattab juga berlanjut, namun juga terhenti. Belum bisa terumuskan pada waktu Umar ibnu Khattab. Di dalam pemerintahan Umar ibnu Khattab terjadi beberapa kali pertempuran. Hingga usaha untuk mengumpulkan Al-Quran jarang sekali untuk terjamah begitu. Sehingga orang kober untuk membukukan Al-Quran. Nah ini pada waktu ketiga Utsman ibnu Affan berusaha untuk melanjutkan pembukuan Al-Quran. Maka alhamdulillah pada kesempatan pemerintahan yang ketiga Utsman ibnu Affan telah berhasil membukukan Al-Quran. Al-Quran secara utuh dalam 30 juz itu telah terbukukan secara resmi pada pemerintahan Utsman ibnu Affan. Maka Al-Quran yang semacam itu disebut Mushaful Imam ataupun disebut Rasm Utsmani. Ini telah berhasil pada waktu Utsman ibnu Affan. Sampai sekarang dapat kita nikmati. Ini sebuah prestasi besar. Al-Quran telah terbukukan. Ya, makanya ini harus kita teladani. Di dalam perjuangan Khulafaur Rasyidin, melanjutkan perjuangan Rasulullah, ternyata masih bermanfaat sampai sekarang. Terlebih itu ya Al-Quran dapat kita nikmati sampai saat ini. Terlebih nanti di bulan Ramadan seringkalilah kita baca. Karena itu bentuk kebutuhan kita. Mosok di bulan Ramadan kita sebagai seorang Islam ora butuh maca Al-Quran. Itu sangat-sangat naif sekali. Maka layaklah di bulan Ramadan nanti kita membaca Al-Quran. Itu buah dari perjuangan sahabat Utsman. Maka layak kita lestarikan semacam itu. Kemudian di samping membukukan Al-Quran juga membangun bendungan, mengatur aliran irigasi. Kemudian membentuk angkatan laut pertama kali. Kemudian membangun dan memperluas Masjid Nabawi. Ini sahabat Utsman ibnu Affan sangat gemilang prestasi yang dihasilkan, merupakan khalifah yang ketiga. Namun demikian beliau Utsman ibnu Affan juga mempunyai batasan usia. Utsman ibnu Affan wafat, kemudian dilanjutkan pada pemerintahan yang keempat dijabat oleh beliau Ali ibni Abi Thalib. Ali ibni Abi Thalib ini adalah seseorang yang masih mempunyai pertalian dekat dengan Rasulullah. Kalau dalam bahasa Kudus, Ali ibn Abi Thalib ini adalah nak dulur dengan Rasulullah. Yang kemudian Ali ibn Abi Thalib ini menjadi menantu Rasulullah. Ini secara umum. Sahabat empat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini masih mempunyai tali persaudaraan yang erat dengan Rasulullah. Sebut saja Abu Bakar ini adalah mertua Rasulullah yang kemudian menjodohkan putrinya yang bernama Aisyah dengan Rasulullah Muhammad. Kemudian Umar ibnu Khattab
Ini juga mertua Rasulullah yang menjodohkan putrinya Hafsah dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dengan Umar adalah mertuanya. Kemudian sahabat Utsman ini adalah menantunya, menantu Rasulullah. Justru sahabat Utsman ini istimewa. Istimewanya karena beliau memperistri putri Rasulullah dua-duanya. Maka disebut Dzunnurain, seseorang yang mempunyai dua cahaya. Dua cahaya itu adalah putri-putri Rasulullah. Antara lain Ruqayyah, juga Ummi Kulthum. Putri Rasulullah keduanya ini dinikahi oleh beliau Utsman ibni Affan. Maka Utsman ibni Affan ini adalah menantu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah Ali ibni Abi Thalib. Ini juga menantu Rasulullah yang dinikahkan kepada beliau Fatimah. Nah, jadi Utsman dengan Ali ini adalah menantu Rasulullah. Jadi sahabat empat tadi itu adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah yang masih mempunyai pertalian saudara secara dekat. Ada mertua, ada menantu. Begitulah keadaannya. Oleh karenanya di dalam membentuk kepemimpinan, melanjutkan perjuangan Rasulullah dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika Ali ibni Abi Thalib menjadi pemimpin semacam itu, Ali ibni Abi Thalib dikenal seorang yang sangat cerdas sekali. Sangat cerdas sekali. Ada satu sayembara yang pada waktu itu diikuti oleh banyak seseorang. Namun Ali ibni Abi Thalib tampil dengan seseorang yang sangat cerdas. Nabi Muhammad memberikan sayembara. Kalau bisa membaca Al-Quran dalam waktu 1 malam, maka akan mendapatkan hadiah. Para masyarakat berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran pada waktu 1 malam. Tetapi pada waktu itu sahabat Ali ibni Abi Thalib justru malah tidak membaca Al-Quran secara utuh dalam waktu 1 malam. Pada waktu malam tidur. Kemudian pada waktu itu Ali ibni Abi Thalib justru membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Masyarakat memberontak. Semalam tidak kelihatan untuk membaca Al-Quran. Kok bisa menerima hadiah dari Rasulullah? Akhirnya apa? Sahabat Ali mengatakan, kami berkehendak semacam ini karena mengikuti sabda Nabi yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali, itu sama halnya dengan membaca Al-Quran khatam 1 kali. Begitulah yang dilakukan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Maka hal demikian itu dibenarkan oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini sahabat Ali lah yang layak mendapatkan hadiah dari Rasulullah. Karena apa? Kecerdasannya. Maka dari kecerdasan sahabat Ali ibn Abi Thalib itu Nabi Muhammad memujinya. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Begitu. Aku ini, Rasulullah yang mengatakan, adalah gudang ilmu pengetahuan. Sedangkan sahabat Ali adalah pintunya. Nah, begitu. Maka di dalam hal ini sahabat Ali dikenal sebagai sahabat yang cerdas sekali. Maka layak mendapatkan posisi menjadi khalifah, pemimpin kepala negara yang keempat. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Ketika Ali ibn Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, banyak prestasi yang dihasilkan. Adanya perluasan penyebaran agama Islam sampai wilayah Hindu, wilayah India. Kemudian memberantas para pemberontak kekhalifahan. Kemudian membangun kota Kufah. Kemudian mengajarkan dasar ilmu nahwu pertama kali. Ini ilmu gramatika, ilmu sintaksis Arab, ya. Kemudian ilmu gramatika Arab. Ini sebuah prestasi besar yang dimiliki oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Masing-masing dari para sahabat Nabi yang menjabat sebagai khalifah semacam itu ada prestasi-prestasi tersendiri
yang dimilikinya. Oleh karenanya di dalam melanjutkan perjalanan Nabi Muhammad melakukan dakwah semacam itu, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memiliki peranan masing-masing yang segalanya itu dapat dijadikan inspirasi bagi kita di dalam belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam ini, menjadi renungan dan menjadi bahan pertimbangan diri. Ternyata para pemimpin-pemimpin negara mempunyai bentuk khidmah ataupun bentuk perhatian terhadap masyarakat untuk mensejahterakan warganya, mensejahterakan rakyatnya semacam itu, terlebih dalam melakukan penyebaran agama Islam hingga berjalan sampai sekarang ini. Itulah bentuk perjuangan yang dialami oleh beliau, para Khulafaur Rasyidin. Semoga dari perjalanan ini kita dapat memetik hikmah dengan baik, dapat mempelajarinya dengan baik, terlebih jikalau nanti kita memimpin suatu masyarakat. Terlebih memimpin diri kita sendiri, dapat berlaku secara amanah, dapat memberikan kesejahteraan pada diri sendiri, juga orang lain begitu. Terlebih orang lain, memberikan kesejahteraan pada orang lain, sehingga menjadi masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, menjadi masyarakat yang sejahtera dan sentosa. Itu karena mereka, beliau-beliau Khulafaur Rasyidin, senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan di pelajaran ini, bab 12. Mohon untuk dipelajari dengan baik. Terlebih nanti di bulan Ramadan kami memberikan jurnal puasa di bulan Ramadan untuk dikerjakan secara baik sebagaimana yang kami sampaikan kemarin. Gitu ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.